Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di pagi hari yang cerah ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu apa yang selalu kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ke pelajaran, kita membaca Fatihah sekali. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan selalu diberikan kesehatan sampai pandemi ini berlalu. Waalaikumsalam Rasulullah. Al-Fatihah. Kesempatan kali ini pertemuan pertama di semester 2 atau semester genap di kelas 10. Nanti kita akan membahas beberapa bab. Pembahasan pada semester genap ini kita ada 3 bab. Yang pertama adalah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Apa tugas dari Khulafaur Rasyidin? Kenapa kok bisa disebut Khulafaur Rasyidin? Ini nanti kita bahas pada bab 1. Itu ada pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian ada orang-orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali bin Abi Thalib. Di bab kedua ada Daulah Umayyah di Damaskus. Bab kedua ini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Bani atau Daulah Umayyah Damaskus. Yang kedua ada khalifah-khalifah yang berprestasi pada masa Daulah Umayyah Damaskus. Kemudian perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah Damaskus. Kemudian yang keempat, kemunduran dan keruntuhannya. Kenapa Daulah Umayyah Damaskus ini bisa runtuh? Di bab ketiga, tadi ada Daulah Umayyah Damaskus. Bab ketiga kita membahas Daulah Umayyah Andalusia atau Daulah Umayyah II. Ya, ada Umayyah 1, Umayyah 2. Daulah Umayyah Andalusia atau Daulah Umayyah II ini kapan berdirinya? Sejarah berdirinya. Kemudian hasil peradaban Umayyah II ini apakah lebih bagus atau lebih buruk dari Umayyah 1? Kemudian kemunduran dan keruntuhannya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas pada semester genap. Langsung saja, di bab pertama ada sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, bisa dilihat pada tabel apa itu pengertian Khulafaur Rasyidin, tugas-tugas Khulafaur Rasyidin, dan siapa yang termasuk para Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum sampai ke situ, nah ini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar bab 1 ini meyakini bahwa dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Jadi kompetensi dasar, hal-hal dasar yang harus kalian pahami bahwa dakwah itu adalah kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Nah, apakah dakwah itu sulit? Tidak, dakwah itu mudah. Kalian menyampaikan sesuatu kebenaran tentang Islam itu sudah termasuk dakwah. Ini wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, menghayati pola kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sebagai implementasi dari kewajiban berdakwah. Jadi kita harus mencontoh para Khulafaur Rasyidin. Nanti ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana Abu Bakar memimpin, bagaimana Umar, bagaimana kealiman Utsman, dan bagaimana ketegasan Ali bin Abi Thalib. Kemudian menyadari pentingnya perilaku istiqomah dari perjuangan Khulafaur Rasyidin. Memang dakwah itu dari Nabi sampai sekarang itu sulit. Banyak yang mau mendengar dakwah Nabi, tapi banyak pula yang menolak. Sekarang pun sama, banyak yang mendengar dakwah-dakwah, tapi tidak bisa menerima isi dari dakwah tersebut. Jadi kita harus istiqomah
mempelajari perjuangan para khulafa rasyidin, mengambil ibrah atau pelajaran dari kepemimpinan khulafa rasyidin. Ya. Di pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kepemimpinan khulafa rasyidin? Apa yang bisa kita banggakan dari para khulafa rasyidin? Semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman strategi dakwah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Ukhuwah. Ini pemahaman strategi dakwah, bagaimana dakwah pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, dan zaman Ali. Ini kita implementasikan, kita terapkan pada zaman sekarang dan zaman nanti yang akan datang. Mendeskripsikan proses pemilihan khulafa rasyidin. Bagaimana para khalifah ini dipilih? Apakah seperti sekarang melalui pemilihan umum atau ditunjuk secara langsung oleh para atasan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian menceritakan sikap bersungguh-sungguh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengkaji ilmu. Nah, ini yang sangat bagus pula. Meneladani Ali bin Abi Thalib karena dia sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Nantinya Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai bapaknya ilmu nahwu. Nah, kita harus contoh, kita harus pelajari bahwa mencari ilmu itu adalah wajib dan harus bersungguh-sungguh. Bab pertama, sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Di situ dikatakan Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, ada khulafa dan juga ar-rasyid. Khulafa ini adalah bentuk jamak dari khalifah, yang artinya pengganti atau pemimpin. Sedangkan ar-rasyid, orang yang mendapatkan petunjuk. Di khalifah tadi bentuk jamak dari khulafa, bentuk jamak dari khalifah, yang artinya adalah pemimpin. Sedangkan ar-rasyid dari orang yang mendapatkan petunjuk. Ini bisa dikatakan khulafa ar-rasyidin adalah orang yang ditunjuk atau orang yang mendapatkan petunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menggantikan siapa? Yang pastinya menggantikan Nabi Muhammad dalam dakwah Islam. Nah, apa tugas dari Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam. Pasti yang pertama itu. Ini melanjutkan perjuangan Rasul dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam. Jadi semester 1 dulu kita sudah bahas bahwa Nabi Muhammad ini sangat ditentang oleh orang-orang Quraisy. Nabi biasa dihina, disiksa, dan lain sebagainya. Artinya Nabi melakukan hijrah untuk menyelamatkan umat Islam dan juga untuk menyebarkan Islam. Yang kedua, memimpin negara dan pemerintahan sesuai Al-Quran dan hadis. Dahulu Nabi Muhammad ini memimpin suatu negara yaitu Makkah dan Madinah. Sebelum Makkah di Madinah, Nabi di sana memimpin suatu negara dan pemerintahan. Nah, ini harus dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka juga memimpin negara dan pemerintahan sesuai Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang ketiga, mengatur kehidupan bermasyarakat. Harus mengatur di sini bukan mengekang, tetapi membebaskan. Yang Islam sesuai Islam, yang non-Muslim juga beribadah sesuai non-Muslim. Nah, ini sikap toleransi dari zaman Nabi Muhammad ini diterapkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Tidak mewajibkan semua masuk Islam. Yang Islam silakan tetap keislamannya, yang non-Muslim juga tetap silakan mau masuk Islam boleh. Mereka tetap tidak Islam juga tidak apa-apa. Islam tidak akan menganiaya selama mereka juga tidak memusuhi Islam. Yang keempat, memperluas wilayah Islam. Ini juga tugas para khalifah, memperluas wilayah Islam. Memperluas di sini bukan menjajah, tapi untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian memerangi orang yang berusaha merusak Islam. Yang namanya dakwah ini sulit. Kita berbicara tentang dakwah memang banyak yang mendengarkan,
Tetapi banyak pula yang tidak mau menerima kebenaran Islam. Bahkan ada beberapa orang yang mau dengan sengaja merusak Islam. Nah, ini tugas dari para khalifah, para pemimpin untuk memerangi orang yang merusak Islam, entah itu melalui perang ataupun melalui jalur damai. Kemudian yang terakhir, mengembangkan ajaran Islam. Jadi Islam itu tidak hanya berhenti pada para pemimpin, tapi harus diajarkan. Itu khulafaur rasyidin, para pemimpin yang lain. Nah, siapa para khulafaur rasyidin? Di sini disebutkan 4. Nah, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Siapa Abu Bakar, apa prestasinya, bagaimana proses terpilihnya Abu Bakar, kebijakan-kebijakan dan strategi apa yang diterapkan oleh Abu Bakar, dan kapan, nah, berapa tahun Abu Bakar ini menjadi seorang khalifah. Nah, kita langsung saja. Abu Bakar. Profil Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Lumayan panjang, Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Sebelum masuk Islam, Abdullah ini bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam diganti oleh Nabi Muhammad Abdullah dengan kunyah atau panggilannya adalah Abu Bakar. Di situ dalam bahasa Arab, bakar berarti dini atau pagi. Abu Bakar As-Siddiq juga disebut sebagai Atik. Nah, selain As-Siddiq, Abu Bakar juga diberi gelar Atik atau tampan karena ketampanan wajahnya. Nah, ini Abu Bakar. Gelar As-Siddiq. Nah, kenapa kok bisa diberi As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq? Ini yang memberikan Nabi Muhammad, karena Abu Bakar membenarkan kisah Isra Mi'raj ketika banyak penduduk Mekah mengingkarinya. Di semester 1 dulu sudah dijelaskan Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari suatu malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Jadi orang kafir dan orang Islam yang masih lemah imannya ini tidak bisa menerima dengan akal sehat. Apakah iya seorang manusia biasa Muhammad dalam satu malam bisa melakukan perjalanan dari Makkah kemudian ke Madinah sampai ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan naik ke langit ke-7 Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah? Ini bagi kafir Quraisy sangat tidak mungkin. Dan juga orang-orang Islam yang masih lemah imannya, apakah iya seorang nabi mosok iyo? Apakah iya Muhammad bisa seperti itu? Ini banyak dari peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak yang semakin beriman, banyak pula yang murtad atau keluar Islam karena tidak percaya kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Tapi beda dengan Abu Bakar, setelah beliau diceritakan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung membenarkan hal tersebut. Makanya Nabi memberikan gelar As-Siddiq, membenarkan kisah Isra Mi'raj. Bagaimana proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar? Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi saat meninggal tidak meninggalkan pesan apa-apa. Di saat Nabi wafat, Nabi Muhammad wafat ini tidak meninggalkan pesan apa-apa. Apakah si A yang mau menggantikan beliau menjadi pemimpin, si B, si C? Tidak. Ini menjadi kegaduhan, menjadi perpecahan di antara kaum muslimin, terutama kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Salah satunya adalah kaum Ansor. Nah, mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan yang menyatakan bahwa kaum Ansorlah yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad. Di Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan bahwa kaum Ansor
yang pantas untuk menggantikan Nabi sebagai pemimpin. Tetapi selain itu, Abu Bakar dan golongan yang lain dari golongan Muhajirin ini menjadi perdebatan kaum Muhajirin dan Ansor. Siapakah yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad? Ya. Kaum Ansor punya alasan bahwa mereka yang menemani Nabi Muhammad saat dakwah di Madinah, sedangkan kaum Muhajirin mempunyai alasan bahwa merekalah yang pertama kali dan sampai 13 tahun menemani dakwah Nabi Muhammad dari awal sampai Nabi Muhammad wafat. Jadi kaum Muhajirin ini mereka lah yang pertama kali memeluk Islam dan menemani Nabi Muhammad selama 13 tahun. Dengan alasan inilah akhirnya kaum Ansor dan Muhajirin memilih siapa yang pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad. Setelah mengalami argumentasi panjang, debat panjang dan lain sebagainya, akhirnya mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi sebelum dipilih, sebenarnya Abu Bakar ini mencalonkan 2 orang, yaitu Umar bin Khattab dan juga salah satu sahabat. Tetapi sebelum disetujui oleh forum kaum Muhajirin dan Ansor, tiba-tiba tangan Abu Bakar ini diangkat langsung oleh Umar bin Khattab. Yang tadi dicalonkan Umar bin Khattab, secara langsung mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya. Kalau sekarang ini berarti melantiknya. Dan ini disetujui oleh kaum Muhajirin dan Ansor dengan alasan kenapa Abu Bakar yang pantas menggantikan Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah pria pertama yang masuk Islam, pria dewasa yang pertama masuk Islam dan mengakui kebenaran Isra Mi'raj. Yang as-sabiqunal awwalun, yang pertama dari kaum perempuan ada Khadijah istri Nabi. Dari golongan pria dewasa Abu Bakar As-Siddiq, dari golongan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan pertimbangan itulah maka Abu Bakar sebagai pria dewasa pertama yang masuk Islam dijadikan pengganti Nabi Muhammad. Yang kedua, Abu Bakar satu-satunya orang yang menggantikan menjadi imam sholat saat Nabi sedang sakit. Jadi saat Nabi sakit, beliau tidak bisa menjadi imam, Abu Bakarlah yang selalu menjadi pengganti dari imam sholat Nabi Muhammad. Yang ketiga, Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang diajak berhijrah bersama Rasul. Ini terjadi saat hijrah ke Madinah. Jadi Nabi hanya bersama dengan Abu Bakar hijrah dari rumahnya menuju Madinah. Nah, itulah kenapa Abu Bakar bisa dipilih untuk menggantikan Nabi Muhammad. Terus kebijakan dan strategi apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Sesukses apa Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi seorang khalifah? Abu Bakar menjadi seorang khalifah itu selama 2 tahun 3 bulan. Ini 2 tahun 3 bulan. Selama 2 tahun 3 bulan, prestasi apa yang atau masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama adalah upaya menghadapi nabi palsu dan juga kaum murtad. Di upaya menghadapi nabi palsu. Nah, siapa para nabi palsu itu?
Setelah Nabi wafat, banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Padahal sudah dijelaskan bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak akan ada Nabi lagi. Nah, orang-orang yang mengaku sebagai Nabi antara lain adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, berasal dari Bani Hafifah di Yamamah. Selain Musailamah Al-Kadzab, ada Sajah bin Tamimiyah yang kemudian menikah dengan Musailamah Al-Kadzab. Ada Tulaihah bin Huwailid Al-Asadi, ada Al-Aswad Al-Ansi. Upaya menghadapi nabi palsu ini ada yang melalui perdamaian, tapi banyak pula yang melalui peperangan. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Ini ada perang Yamamah, yaitu perang antara umat Islam melawan pasukan orang-orang murtad. Perang menghadapi orang-orang murtad ini disebut perang ridho atau perang melawan orang-orang murtad. Itu adalah upaya menghadapi nabi palsu. Yang kedua, upaya menghadapi kaum yang ingkar membayar zakat. Di masa Abu Bakar As-Siddiq itu ada masalah yang mungkin agak membingungkan, karena mereka beranggapan zakat itu hanya wajib pada saat Nabi Muhammad hidup. Jadi zakat ini wajib hanya kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka punya anggapan bahwa mereka sudah tidak lagi wajib membayar zakat. Karena Nabi sudah wafat, maka mereka tidak mau lagi membayar zakat. Upayanya adalah melalui dua jalur, yaitu jalur damai dan juga jalur peperangan. Kalau yang mau membayar zakat, maka damai, tidak ada peperangan. Tapi kalau yang menolak, maka ini dilakukan peperangan. Kemudian melanjutkan pengiriman pasukan Usamah untuk memerangi pasukan Romawi. Pasukan Usamah ini ditujukan saat Nabi masih hidup. Tetapi saat kemudian Nabi sakit, Nabi wafat, pasukan Usamah ini dihentikan untuk menaklukkan pasukan Romawi. Nah, pada masa kepemimpinan Abu Bakar inilah dilanjutkan untuk memerangi pasukan Romawi. Kemudian menghimpun Al-Quran. Nah, kenapa kok Al-Quran dihimpun? Alasannya apa? Padahal zaman dahulu, memang zaman Nabi tidak ada yang namanya pembukuan Al-Quran. Semua ada di hafalan otak para sahabat. Tetapi para sahabat ini banyak yang wafat saat peperangan, makanya masa Abu Bakar ini diusulkan untuk menghimpun Al-Quran. Di banyak penghafal Al-Quran yang wafat, salah satu alasannya. Yang kedua adalah tulisan Al-Quran banyak yang tercecer. Jadi misal pada pelepah kurma, di batu betul, di kulit hewan, dan lain sebagainya. Nah, karena khawatir akan hilang, karena banyaknya yang wafat dan banyaknya tulisan-tulisan yang tidak terkumpulkan, maka Al-Quran masa Abu Bakar ini atas usulan Umar bin Khattab akhirnya menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk menghimpun Al-Quran. Yang kelima adalah perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah ini ditujukan untuk menaklukkan pasukan Persia dan pasukan Romawi. Pasukan Persia bisa dikalahkan, pasukan Romawi juga bisa dikalahkan. Penaklukan Persia ini terjadi pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah, tahun 633 Masehi, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian penaklukan Romawi ini ada 4 panglima yang ditugaskan. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Amr bin As, Surahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abi Sufyan. Ini perluasan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah memerintah selama 2 tahun 3 bulan, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Nah, akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq, sebelum meninggal, Abu Bakar ini menunjuk
Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Nah, alasan Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar karena satu-satunya yang dianggap pantas untuk menggantikannya sebagai seorang khalifah. Selain itu pula untuk menghindari perpecahan di antara umat Islam seperti halnya tadi awal, siapa yang menggantikan Nabi, apakah kaum Muhajirin atau kaum Ansor. Itu menghindari perpecahan, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini menunjuk Umar bin Khattab. Saat dimusyawarahkan dengan para sahabat, semua menyetujui penunjukan Umar bin Khattab. Abu Bakar sakit 15 hari sebelum meninggal pada usia 63 tahun. Hari Senin 22 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir. Dan beliau dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah. Itu sekilas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut Umar bin Khattab. Nah, setelah tadi ditunjuk oleh Abu Bakar secara langsung, Umar bin Khattab ini resmi menjadi khalifah pada tahun 634. Profil Umar bin Khattab namanya adalah Umar bin Khattab, nama ayahnya Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, dan nama ibunya adalah Hantamah bin Hisham. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi. Gelar yang diberikan oleh Nabi kepada beliau adalah Al-Faruq, Umar Al-Faruq, karena ketegasannya membedakan yang hak dan juga yang batil. Jadi ketegasan Umar bin Khattab saat belum masuk Islam beliau juga tegas, setelah masuk Islam juga tegas. Jadi sebelum masuk Islam, Umar juga pernah mempunyai niat membunuh Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, dialah yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebelum Abu Bakar wafat, dia mengumpulkan para sahabat antara lain Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudar Al-Ansari, Sa'id bin Zaid, dan sahabat lain. Mereka dikumpulkan untuk bermusyawarah apakah Umar bin Khattab ini pantas menggantikan Abu Bakar. Kebanyakan mereka semuanya setuju jika Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Kemudian tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah, kaum muslimin membaiat atau melantik Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kebijakan Umar bin Khattab, selama Umar bin Khattab menjadi khalifah, apa yang sudah dikembangkan oleh Umar? Yang pertama di bidang pengembangan wilayah Islam. Ada yang disebut masa Fathul Futuh. Nah, ini adalah kemenangan terbesar umat Islam atas kekuasaan Persia. Ini Fathul Futuh, kemenangan terbesar Islam atas Persia. Ini bisa terjadi pada tahun 14 Hijriah, 15, 16, 17. Pada tahun ke-14 menaklukkan Damaskus, pada tahun 15 Yordania, 16 kota Al-Madain, Al-Aswas, dan Tikrit. Pada tahun ke-17 Hijriah, kota Ahwas mampu dikuasai. Nah, ini disebut sebagai Fathul Futuh atau kemenangan paling besar di antara kemenangan yang lain. Di bidang ekonomi, Umar bin Khattab ini membentuk jawatan pos yang berfungsi menyampaikan berita dari pusat pemerintahan dari Madinah ke daerah kekuasaan Islam dan sebaliknya. Jadi jawatan pos ini menyampaikan berita-berita dari pemimpin terhadap negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam. Kemudian mendirikan Baitul Mal, merenovasi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di bidang ekonomi. Yang ketiga, mendirikan Diwanul Kharaj atau pemerintahan yang mengurusi pajak pertanahan.
ada Diwanul Al-Jun tentang keuangan untuk militer dan juga perbaikan jalan. Di bidang pemerintahan, perluasan Islam ini sampai ke Suriah, Persia, dan juga Mesir. Jadi, Umar bin Khattab mengembangkan Islam sampai ke Suriah, Persia, dan juga Mesir karena bisa mengalahkan Persia. Persia untuk saat ini menjadi negara Iran. Membagi wilayah ke beberapa provinsi. Karena luasnya daerah Islam, maka Umar bin Khattab ini membagi beberapa daerah ke beberapa provinsi. Dan setiap provinsi diberikan satu pemimpin. Ada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan juga Palestina. Ada beberapa provinsi di bawah pemerintahan Islam. Kemudian membentuk lembaga negara. Ada Dewan Hakim dan lain-lain. Kemudian yang keempat, penetapan sistem kalender Hijriah. Nah, ini juga penting. Mulai kapan Hijriah ini ada? Kenapa kok? Kalau sekarang kita lihat tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu jaraknya sangat jauh. Sekarang 2021 untuk Masehi, sedangkan Hijriahnya 1442. 2000. Rentang 600 tahun. Nah, kenapa kok bisa sampai 600 tahun? Nah, alasan penetapan sistem kalender Hijriah ini Ali bin Abi Thalib mengusulkan tepatnya itu kapan? Nah, Ali mengusulkan ditetapkan Hijriah pada awal Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ada pula yang mengusulkan lebih baik dimulai dari Nabi melakukan Isra Mi'raj. Beberapa usulan. Nah, ini yang disetujui adalah usulan Ali bin Abi Thalib. Sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Dan patokan awalnya adalah tanggal 1 Muharram. Di tahun Hijriah dimulai sejak Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan awal patokannya, kalau Masehi 1 Januari, maka Hijriah adalah 1 Muharram. Kalau orang Jawa ya 1 Suro. Kemudian akhir hayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini wafat pada 1 Muharram 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Kenapa bisa meninggal? Karena beliau ini ditikam oleh budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Nah, ini ditikam, ditusuk dengan belati yang beracun pada saat mau melaksanakan sholat subuh. Jadi saat mau sholat subuh, Abu Bakar Umar bin Khattab ini ditikam oleh budak bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Umar meninggal pada usia 63 tahun yang saat itu sudah memerintah selama 10 tahun 6 bulan sampai 13 sampai 20 Hijriah. Tetapi sebelum meninggal, Umar berpesan agar memilih salah satu di antara 6 sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Jadi Umar tidak menunjuk, tetapi mengumpulkan para sahabat. Silahkan pilih salah satu di antara 6 ini. Ya, Rahman, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair, dan juga Talhah. Itulah akhir hayat dari Umar bin Khattab. Untuk pagi ini mungkin sampai di situ. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan bisa kirim ke WA saya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.